Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baru saja melihat channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat pupuk pelebat buah yang super dahsyat. Apa saja sih bahan-bahannya? Sebelum saya menceritakan apa saja bahan-bahannya, saya akan menjelaskan manfaat dari pupuk yang akan saya buat ini. Pupuk organik cair yang akan saya buat ini kaya akan manfaat seperti merangsang pembungaan, mengurangi keguguran atau rontok pada bunga serta buah, melebatkan buah, serta membuat buah rasanya menjadi lebih manis, dan tentunya sebagai sumber atau sebagai makanan bagi mikroorganisme dalam tanah, serta menyuburkan tanaman dan menyuburkan tanah kita. Dari manfaat tersebut, kandungan apa sih yang bisa membuat pupuk ini kaya akan manfaatnya? Nah, untuk kandungannya terdiri dari unsur hara seperti kalium, kalsium, serta fosfor yang tinggi, dan juga protein dan asam amino. Untuk bahan-bahannya yaitu, yang pertama saya siapkan ada telur bebek. Nah, ini dia, tinggi akan protein atau asam aminonya. Kemudian ada madu. Selanjutnya ada garam dapur atau garam pertanian. Kemudian ada air kolam, ini dari air kolam nila. Kemudian ada wadah yang berisikan air cucian beras. Nah, sobat caping, inilah bahan-bahannya. Yang pertama ada air rendaman cucian beras yang sudah kita rendam selama 1 malam. Ini kita siapkan dalam wadah sebanyak 2 liter. Kemudian air kolam ini kita tambahkan sebanyak 200 ml. Selanjutnya kita masukkan madu. Madu yang saya campurkan sudah saya encerkan. Nah, untuk dosis penggunaannya itu 2 sendok makan. Kemudian saya encerkan ke wadah ini. Selanjutnya kita tuang garam 1 sendok makan dan kita aduk. Dan yang terakhir kita gunakan 1 butir telur. Ini saya menggunakan telur bebek. Kemudian bisa kita aduk sampai tercampur. Setelah semua bahan-bahan sudah kita campurkan menjadi satu di dalam wadah ini, pupuk organik yang kita buat ini sudah bisa langsung diaplikasikan atau kita gunakan ke tanaman yang ingin kita siramkan. Setelah pupuk organik cair yang kita buat sudah selesai, pupuk ini bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman kita. Untuk pengaplikasiannya atau waktu penggunaannya bisa kita lakukan pada pagi hari dan sore hari. Nah, di pagi hari kita bisa siramkan di jam antara 7 pagi hingga 10 pagi. Kemudian di sore hari di antara waktu jam 4 sore sampai 6 sore. Setelah kita tahu waktu pemberiannya, kita harus tahu juga cara penggunaannya. Nah, penggunaan pupuk organik cair ini bisa kita gunakan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan cara pengocoran dan yang kedua dengan cara penyemprotan atau sprayer. Untuk dosisnya, apabila kita menggunakan pengocoran, bisa kita gunakan pupuk organik cair ini sebanyak 15 hingga 20 ml, kemudian kita campurkan ke dalam 1 liter air biasa. Lalu kita kocorkan ke tanaman yang kita inginkan. Selanjutnya, apabila kita melakukannya dengan cara penyemprotan atau spraying, kita bisa melarutkan pupuk organik cair ini dengan dosis 10 hingga 15 ml per 1 liter air biasa. Lalu kita semprotkan ke tanaman kita. Setelah kita mengetahui kapan menggunakannya, berapa dosisnya, dan bagaimana cara melakukannya, tentu kita harus tahu juga berapa interval waktu yang akan kita gunakan untuk pemberian pupuk organik cair ini ke tanaman kita. Nah, untuk interval waktunya kita bisa lakukan secara rutin, yaitu 1 minggu sekali. Jangan setiap hari atau jangan berlebihan. Karena apa? Karena kalau kita melakukannya atau melakukan penyiraman ini secara berlebihan, akan mengakibatkan tanah kita menjadi asam. Nah, ketika tanah kita menjadi asam,
tentu unsur hara yang kita berikan tidak akan terserap oleh tanah dan kemudian disalurkan ke tanaman kita. Ingat ya sobat, jadinya kita harus melakukan intervalnya 1 minggu 1 kali. Setelah saya jelaskan dari cara proses pembuatannya sampai ke interval penggunaannya, tentu saya menyimpulkan kalau pupuk yang saya buat ini bisa ditiru. Karena apa? Yang pertama, bahannya mudah ditemukan, murah harganya, dan tentu gampang membuatnya. Jangan berlama-lama lagi atau menunda-nunda waktu untuk langsung membuatnya dan mengaplikasikannya ke tanaman, agar kita saling mendapatkan manfaatnya dari penggunaan pupuk organik cair ini. Jadi ini merupakan solusi buat kita di rumah yang ingin bertani ataupun buat petani yang susah mendapatkan pupuk kimia. Jangan berlama-lama lagi, ayo buat di rumah dan kita aplikasikan ke tanaman kita. Mulai saat ini kita harus menjadi petani yang cerdas, mandiri, serta berdaulat agar kita tidak ketergantungan terhadap pupuk dari luar. Demikian video kali ini tentang pembuatan pupuk organik cair yang kaya akan manfaatnya dan super dahsyat. Semoga kita mendapatkan manfaatnya. Dukung terus channel Caping Petani dengan cara di subscribe, komen, like, dan share agar channel ini semakin maju dan berkembang. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.